Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya Mary Diana Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung dari SMP Negeri 3 Temanggung. Di sini Bu Lina yang bertindak sebagai coach, kemudian saya yang bertindak sebagai coachee. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan kurang baik oleh teman-temannya. Murid tersebut merasa kurang nyaman karena teman-temannya tersebut sering menyindir dan tidak membayar jajan saat istirahat di kantin sekolah. Bahkan murid tersebut juga merasa penilaian yang diberikan itu tidak adil. Bagaimana cara menanggapi kejadian tersebut? Berikut paparan dari praktek coaching kami. Selamat siang, Bu Lina. Ya, selamat siang Bu Mary. Bagaimana kabar Bu Mary? Syukur baik, Bu. Kalau Bu Lina sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Mary. Oh, nggih. Syukur. Bu Lina, kemarin kan kita sudah buat janji. Saya tuh mau curhat sama Bu Lina. Terima kasih ini Bu Lina sudah meluangkan waktu buat saya loh. Iya Mbak Mer, sama-sama. Bu Mer, saya mau tanya nih, kok akhir-akhir ini tuh saya perhatikan Bu Mary itu terlihat seperti cemas dan kurang bersemangat. Ada apa ya Bu? Iya, Bu, memang ini saya tuh perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan murid yang saya hadapi di kelas. Oh Itu gitu ya. Terus apa yang kira-kira bisa saya bantu ya Bu Mary? saya hanya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah yang dihadapi murid saya itu. Oh ya, Eh, berarti kalau menurut Bu Mary tujuan kita berbicara atau ngobrol ini apa ya Bu Mary? Tujuannya untuk mencari solusi permasalahan dari murid saya itu, Bu. Oke, kalau gitu coba ceritakan pada saya Bu Mary apa yang Bu Mary rasakan saat ini. Jadi saat ini tuh saya merasa bingung karena salah satu dari murid saya itu merasa tidak nyaman di kelas. Tidak nyamannya itu yang bagaimana ya Bu? Bisa Bu Mary ceritakan? Ada di kelas itu murid saya itu terlihat minder, kurang bersosialisasi dengan teman karena dia itu sering terlambat, pernah juga jajan di kantin tidak bayar. Seperti itu, Bu. Jadi mindernya karena dia itu sering terlambat dan juga tidak membayar nggih saat jajan di kantin itu. Coba Bu Mary ceritakan lebih dalam masalahnya itu seperti apa? Iya, Bu, karena kalau di dalam kelas itu teman-temannya itu pada nyindir dan melihat ke siswa itu. Jadi teman-temannya tuh bilang bahwa dia tuh pemalas, terus dia sering terlambat, mencuri karena nggak bayar jajan di kantin itu. Hmm, Kalau begitu, menurut Bu Mary, sikap teman-teman yang lain itu bagaimana, Bu? Sikap anak itu, kalau menurut Bu Mary? Hmm, Kalau yang itu perbuatan anak itu ya tidak dibenarkan kalau seperti itu. Iya ya, dengan cara menyindir tadi, nggih, itu memang tidak baik. Lalu kira-kira apa alasannya murid tadi itu kok bisa tidak membayar saat jajan dan juga sering terlambat, Bu? Karena masalahnya itu keluarganya itu, Bu, keluarganya itu kurang mampu, kurang memperhatikan anak juga. Jadi memang anak itu beberapa kali melakukan pelanggaran ini. Hmm, jadi kompleks ya, masalahnya itu ternyata asalnya dari keluarga ya. Lalu Hmm. menurut pendapat Bu Mary, apa prioritas utama yang akan Bu Mary lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa? Hmm. Kalau yang prioritas dalam waktu dekat ini ya saya harus mengetahui kondisi anaknya, kondisi orang tuanya, aktivitas yang dilakukan orang tuanya itu, Bu. Berarti mengetahui kondisi anak tersebut ya. Itu terus eh, caranya itu bagaimana Bu Mary? Caranya untuk mengetahui kondisi anak tersebut itu di keluarganya itu caranya bagaimana? Kalau yang ini saya lihat, saya dapat informasi dari teman itu, temannya kan kebetulan juga tetangganya itu memang kondisi ekonomi orang tuanya itu memang kurang mampu. Makanya
orang tuanya itu bekerjanya itu dari pagi, bahkan kalau pulang itu sampai malam itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Mary sudah mendapatkan informasi, nggih, informasi kenapa anak itu seperti itu. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Mary lakukan? Bu Mary kan sudah mendapatkan informasi seperti itu. Terus tindak lanjutnya gimana? Hmm, kalau saya akan berkomunikasi, Bu, komunikasi dengan orang tuanya, mungkin saya akan telepon, kemudian kalau sudah ada balasan, saya akan menjadwalkan untuk berkunjung ke rumah menemui orang tua anak itu. Hmm, bagus sekali ide Bu Mary. Berarti akan mengunjungi orang tuanya ya. Oke. Terus itu siapa saja yang akan Bu Mary libatkan ketika Bu Mary akan menjalankan rencana tadi Bu Mary? Kalau besok itu rencananya kan saya Senin. Senin itu saya akan mengajak guru BK untuk melakukan kunjungan itu. Terus ketika Bu Mary sudah di sana ya bersama guru BK tadi, bagaimana Bu Mary itu melakukannya? Kalau saya akan membicarakan hal ini, Bu, jadi saya akan membicarakan dengan orang tuanya supaya saya bisa dapat informasi. Nanti dari informasi saya akan mendapatkan solusi dari orang tuanya, bisa meluangkan waktu kalau pagi itu bisa membangunkan anak supaya anak tersebut tidak datang terlambat. Kemudian orang tua juga mungkin memberikan uang saku atau mungkin menyiapkan bekal supaya anak tersebut bisa jajan di kantin, bisa beli, kemudian atau mungkin bisa makan yang dari bekal yang dibawa dari rumah itu. Ya, eh, bagus nih Bu. Rencana Bu Mary itu sudah sepertinya memang sudah terinci. Nah, itu kira-kira itu apakah anak tersebut itu bisa mendapatkan salah satu atau keduanya? Dari tadi itu misal dari perhatian orang tua, terus diberi uang saku, itu kira-kira gimana Bu? Kalau saya yakin bisa, Bu, karena kan itu kan orang tuanya juga bekerja, jadi di awal harus meluangkan waktu untuk menyiapkan anaknya untuk sekolah, memberikan uang saku atau menyiapkan bekal untuk ke sekolah itu. Ya. Terus selanjutnya bagaimana Bu Mary tadi kan sudah dikomunikasikan dengan orang tua. Tindak lanjut setelah berbicara dengan orang tua tadi itu tindak lanjut dengan teman-teman dari anak tersebut itu bagaimana? Tadi kan ada yang menyindir terus ya seperti mengucilkan dengan si murid tadi. Itu bagaimana Bu Mary? Saya akan menyampaikan ke anak-anak bahwa memang anak itu harus belajar untuk mandiri, harus bertanggung jawab, harus jujur, karena memang di sekolah memang diajarkan seperti itu. Ya, ya, betul sekali. Lalu kalau itu kan sudah ya tindak lanjut ke anak-anak, ke temannya, terus yang dari sisi orang tua setelah berkomunikasi itu tindak lanjutnya bagaimana? Ya, saya akan tetap berusaha, Bu, untuk komunikasi ke orang tuanya sambil memastikan bahwa anak tersebut datang ke sekolah tepat waktu, mendapatkan uang saku untuk jajan, ataupun mungkin bisa membawa bekal ke sekolah. Berarti tindak lanjutnya itu tetap Bu Mary itu memantau ya, memantau sambil terus berkomunikasi agar anak itu bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Bu Mary seperti itu? Oke, ya, Bu, Nah, seperti itu, Bu Lina. oh ya, terus gini Bu Mary, saya mau tahu itu progresnya itu saya itu kapan bisa melihat progres dari usaha Bu Mary tadi itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk melihat progresnya itu? Kalau ini 1 minggu, Bu, 1 minggu ke depan kita akan cek lagi progresnya. Oh ya, oke Bu Mary. Nanti saya ingin lihat seperti apa progresnya, apakah sudah ada perkembangan, apakah anak ini sudah mendapatkan perhatian dari orang tua dan juga sikap teman-temannya berubah. Saya penasaran sekali. Nanti saya tunggu cerita dari Bu Mary ya Bu Mary. Ya, siap, Bu, siap, siap. Iya, memang Bu Mary kita itu sebagai seorang guru itu kadang berada di posisi yang cukup sulit ya, di mana anak didik kita itu mempunyai masalah yang kompleks. Nah, kita kan juga kalau bisa mengenali dan juga bisa memahami, kita pasti akan mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi ya Bu Mary.
gitu Iya, ya. Bu. Nggih. Terima kasih loh waktunya sama kesempatannya ini. Sekarang tuh saya jadi tahu Iya. apa yang harus saya lakukan supaya saya juga bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Bu Mary sama-sama. Saya juga jadi apa ya? Saya juga senang mendengarkan Bu Mary bercerita itu. Terus juga kita kan sebagai pendidik saling berkolaborasi ya agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter hebat dan berprofil Pancasila. Semoga kita bisa apa ya mencetak generasi penerus kita menjadi seperti itu ya Bu Mary. Amin, amin. Terima kasih, Bu Lina, untuk Ya, kesempatan ini. terima kasih. Ye. Berikutnya kami akan memberikan umpan balik ya, Bu Lina. Ya, di sini saya akan memberikan umpan balik untuk umpan balik dari Bu Mary tadi ya prosesnya tadi. Ternyata Bu Mary sudah sangat apa terbuka, sudah bisa mengungkapkan masalahnya dan bisa juga memunculkan solusi dari masalah yang Bu Mary hadapi sendiri. Bu Mary bisa bersikap terbuka dan kooperatif itu kalau umpan balik dari saya yang berperan sebagai coach. Nah, Bu Mary bisa memberikan umpan balik kepada saya, di mana Oke. posisi saya adalah coach. Terima kasih, Bu. Saya tuh senang sekali untuk saat ini ada kesempatan seperti ini. Saya juga bisa bercerita dengan Bu Lina untuk masalah yang dihadapi anak saya. Jadi saya merasa tidak sendirian dan saya bisa menemukan solusi ini. Bu Lina memang terbuka, sabar, dan mendengarkan dengan penuh pengertian sehingga saya bisa mengetahui bahwa pertanyaan yang diajukan Bu Lina itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih, Bu Lina. Ya, Bu Mary sama-sama. Eh, Sekarang kita akan menuju ke praktik coaching yang kedua, yaitu kasusnya tentang anak yang sering terlambat dan juga tidak masuk karena bangun kesiangan. Di sini coachnya adalah Bu Mary Diana Puspitasari, sementara coachnya adalah saya sendiri, Nurmalina. Kasusnya adalah seorang guru bercerita dengan rekan sejawatnya tentang muridnya yang bernama Zahra yang sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah karena sering bangun kesiangan. Murid tersebut dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu dan tinggal bersama dengan nenek dan ibunya yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ. Murid tersebut pada dasarnya sangat cerdas dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan nilainya juga bagus. Meskipun dia itu sering terlambat dan tidak masuk sekolah. Karena Zahra sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah, maka menimbulkan rasa iri dari murid-murid lain karena merasa bahwa Zahra mendapat perlakuan khusus dari guru. Tujuan dari coaching ini adalah menemukan solusi dari masalah yang sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah. Demikian berikut percakapan coachingnya. Selamat siang, Bu Lina. Ya, selamat siang Bu Mary. Gimana nih kabarnya Bu Lina ini? Kok tadi pagi itu saya lihat hanya diam, lebih banyak merenung. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya Bu Mary, saya itu sebetulnya kabar saya itu tidak begitu baik Bu Mary. Saya itu bingung dengan masalah yang saya hadapi. Masalahnya itu ada murid saya itu yang sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah Bu Mary. Oh, ternyata kebingungannya itu karena masalahnya muridnya Bu Lina itu. Kalau Iya boleh Bu. tahu, tujuan kita ngobrolnya apa ya, Bu Lina? Untuk membantu saya Bu Mary untuk mencari solusi dari masalah saya tadi itu Bu Mer. Coba Bu Lina ceritakan apa masalahnya, apa masalahnya. Iya, begini Bu Mary, saya itu kan punya murid yang bernama Zahra. Nah, hampir tiap hari dia itu datang terlambat, bahkan sering tidak masuk sekolah. Ketika saya tanya kenapa dia itu terlambat, dia bilang dia itu bangunnya selalu kesiangan karena tidurnya malam dan asik bermain HP. Terus saya kan tanya lagi lah, apa ibunya tidak menegur atau menasehati. Dia bilang ibu tidak peduli dan membiarkan saja. Neneknya juga demikian. Maklum Bu Mary, Ibu Mbak Zahra itu maaf ya itu ODGJ. Jadi saat ini sedang kambuh dan tidak bisa berpikir jernih Bu Mary. Seperti itu Bu. Hmm,
Kasihan ya Bu, berarti memang masalah tersebut memang kompleks Bu Lina. Dari pihak Iya. keluarga itu kebetulan juga neneknya sudah tua, ibunya juga masih dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Apa yang sudah Bu Iya. Lina lakukan untuk hal ini? Sebetulnya saya itu sudah pernah ke rumah Zahra, saya mengunjungi rumah Zahra. Tujuan saya itu ingin berbicara dengan anggota keluarganya, terutama ibunya. Tetapi ternyata kondisi rumah Zahra itu sangat memprihatinkan, Bu Mary, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari ibunya sendiri yang memang tidak bisa berpikir untuk jernih, tidak bisa diajak berkomunikasi. Neneknya pun juga sudah tua, Bu Mary. Jadi tidak paham. Saya itu berbicara apa itu tidak paham. Terus saya kan bingung, Bu Mary. Saya itu harus Hmm. bagaimana? Oh iya, iya, karena memang neneknya sudah tua, jadi memang untuk komunikasinya juga ada kesulitan gitu. Kira-kira ada Iya. nggak anggota keluarga lainnya atau mungkin tetangganya atau saudaranya yang peduli, yang masih peduli dengan kondisi Zahra seperti itu? Kalau dari keluarga Zahra sendiri itu malah kok rasanya kurang peduli karena ibunya itu cuma punya satu saudara dan dia juga sepertinya tidak mau tahu. Yang agak peduli itu malah tetangganya, tetangga depan rumahnya itu dia peduli dan dia juga yang mengusulkan kepada desa ya untuk membawa Ibu Mbak Zahra ini ke RSC dulunya. Tapi ya cuma sebatas itu, Bu Mary, tidak terus memantau setiap saat itu tidak. Oh, berarti malah tetangganya yang lebih peduli nih. Kalau dari Iya. teman-temannya sendiri bagaimana itu Bu Lina kalau terhadap Zahra tersebut? Kalau dari temannya saya ini juga dilema juga, Bu Mary. Itu anak-anak itu iri dengan Mbak Zahra karena kan Zahra itu sering tidak masuk, juga dia datangnya sering terlambat. Sementara meskipun Zahra ini sering terlambat, nilainya itu selalu bagus. Terus juga Hmm. saya kan memang tidak memarahi Zahra karena apa? Saya tahu kondisi keluarga Zahra itu seperti apa. Sedangkan anak-anak yang lain kan masih kecil dan mereka belum belum paham lah dari masalah keluarga Mbak Zahra ini, Bu Mary. Hmm. Iya. Lalu, apalagi yang Bu Lina sudah lakukan terkait sikap murid-murid yang lain ini terhadap Zahra di kelas? Saya itu akan mencoba ya memberi pemahaman dan pengertian kepada anak-anak yang lain agar mereka itu bisa paham dengan kondisi Zahra, bisa mengerti dan juga bisa berempati dan tetap mau berteman dengan Zahra gitu, Bu Mary. Iya, Bu. Betul, Bu. Kalau kita sudah memberikan pengertian, pasti anak itu pasti akan bisa mengerti. Kalau Iya. untuk Zahra sendiri, kalau dia kan juga sering bangunnya kesiangan ya, jadi mengakibatkan terlambat. Kira-kira Bu Lina melakukan seperti apa? Mungkin Mbak Mir, Mbak Zara itu kan kalau tidur malam dan dia alasannya karena asik bermain HP. Nah, itu mungkin solusinya saya akan menyetelkan atau set alarm di HP Mbak Zara itu. Saya akan settingkan jam bangunnya biar dia tidak terlambat karena memang di rumah tidak ada Bu Mary yang membangunkan Mbak Zara ini. Mungkin satu-satunya jalan dengan alarm mungkin ya Mbak Mary. Iya, udah bagus itu Bu, bagus seperti itu. Berarti kan tujuan kita ngobrol itu sebenarnya sudah tercapai Bu, sudah ada solusi, bahwa Bu Lina Ya. sudah punya rencana untuk memberi pengertian sama menyetelkan alarm. Kira-kira kapan ini Bu Lina ini mau mencobanya ini? Mulai besok aja Bu Mir, mungkin lebih cepat lebih baik ya. Nanti saya suruh Mbak Zara untuk membawa HP-nya, kemudian saya reset alarmnya, saya paskan di jam bangunnya. Nah untuk yang teman-teman Mbak Zara lain, saya akan memberikan pemahaman dan pengertian tentang kondisi Mbak Zara itu memang kurang beruntung dibandingkan anak-anak yang lain. Tujuan saya sih agar mereka itu punya rasa empati dan tetap mau berteman, gitu, tidak menjauhi. Terus juga sih, Mbak Mer, itu saya mau minta tolong sama teman-teman Mbak Zara yang rumahnya berdekatan untuk
apa ya, menjemput Mbak Zahra kalau berangkat sekolah biar bisa bareng-bareng berangkatnya gitu Mbak. Biar Ya, apa ya, ada semangat juga ya gitu. ya bagus itu Bu Lina. Jadi memang harus kita semua yang mendukung supaya ada perubahan lebih baik lagi. Kira-kira itu kapan Bu Lina kalau saya mau tahu progresnya yang Bu Lina itu? Progresnya yang tercepat mungkin 1 minggu ya Bu Mir. Selama 1 minggu itu saya akan mencoba dengan tadi cara saya dari mental alarm dan terus memberikan pemahaman kepada anak-anak selama 1 minggu itu. Saya harap nanti ada progres yang positif. Ya mungkin seperti itu Bu Mary. Wah, sip. Baik itu Bu, berarti besok 1 minggu lagi kita ngobrol lagi, cerita lagi. Saya juga ingin tahu ini progresnya dari permasalahan yang dihadapi Zahra itu. Saya penasaran ini kira-kira perubahannya seperti apa yang tadi Bu Lina ceritakan itu. Iya Bu Mary, saya pun juga berharap, sangat berharap ya bisa berhasil Bu Mary. Bu Lina, ini saya memang senang sekali ini kita bisa berkomunikasi, bisa menemukan solusi, dan saya juga melihat ini waktunya juga yang diberikan ini juga sudah hampir selesai. Kita bisa mengakhiri obrolan ini, ya Bu Lina. Iya Bu Mer, saya tuh jadi ngerasa apa lega sekali Bu Mer bisa sharing sama Bu Mary. Terus tadi juga dibantu sama Bu Mary agar saya itu bisa apa ya mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri itu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Mer sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu Lina. Terima kasih juga. Iya, oke. Terima kasih ini Berikutnya. yang praktek yang sudah disampaikan oleh Bu Lina sudah bagus dalam posisi sebagai coach. Bu Lina juga sudah menerapkan alur tirta dengan menggali permasalahan yang dihadapi dan mampu memberikan solusi sehingga solusi itu muncul dari Bu Lina itu sendiri. Terima kasih. Begitu kami sampaikan kembali ke Bu Lina. Ya, terima kasih juga Bu Mary. Umpan balik saya untuk Bu Mary saat tadi berperan sebagai coach itu Bu Mary itu sudah bagus sekali, sudah menerapkan coaching dengan alur tirta. Pertanyaan apa pemantiknya itu sudah dapat membimbing saya untuk memunculkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Bu Mary tadi juga sudah dengan sabar mendengarkan dan juga memberikan perhatian penuh saat berperan sebagai coach. Demikian Bu Mary. Terima kasih.